Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Baju Adikku di Ranjang Istriku Part 2. Buat kalian yang belum dengerin cerita part satunya, silakan buka link deskripsi di bawah ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Loh, barang-barang saya kemana, Bu? Aira heran sekembalinya ke kontrakan barang yang tadi dikumpulkan tidak ada. Ada di dalam, jawab Budita, lalu mendekat padanya yang terdiam kebingungan. Kamu gak usah pergi, boleh tinggal di sini. Heran Aira mendengarnya. Tapi Bu, tadi... Udah, gak apa-apa, kamu bebas tinggal di sini. Dielus lengan janda muda itu berbicara sungguh-sungguh, serta ramah berbeda dengan sebelumnya yang ketus. Saya belum bisa bayar sewanya, Bu. Tidak apa-apa, tidak usah pikirkan itu. Maafkan saya, Aira. Tadi saya sudah menyuruhmu pergi tanpa memperdulikan keadaan kamu. Iya, Bu. Tak enak dan bingung Aira menanggapinya. Karena tiba-tiba semua berubah, dirinya diberi kesempatan tinggal lagi di kontrakan tanpa pertimbangan biaya sewa. Budita membebaskannya. Kamu bisa istirahat di dalam. Tapi dua orang itu, Bu, mereka sudah pergi mencari kontrakan lain. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, saya pergi dulu, Aira. Budita meninggalkannya yang mematung antara terharu dan senang. Alhamdulillah. Aira menghela napas lega dan tersenyum penuh rasa syukur. Lalu ke dalam, melihat barang-barangnya yang tertata rapi. Akhirnya dia tidak jadi pergi, tanpa pusing-pusing mencari tempat baru tanpa repot pindah. Dia sama sekali tidak tahu semua atas pertolongan Satria. Dialah yang membawa masuk barang-barangnya. Lelaki itu sempat bersitegang dengan dua orang suami istri yang hendak menyewa selama dia pergi berurusan di luar. Mereka datang lagi dan marah karena Budita menyuruh mencari kontrakan di tempat lain. Budita lebih menuruti apa kata Satria karena berani membayar sewa kontrakan Aira selama setahun dan langsung ditransfer. Uang mereka yang sudah membayar di muka dikembalikan Budita dan keduanya pergi sembari menggerutu. Satria memperhatikan lagi dari jauh. Ikut senang melihat Aira tidak jadi pergi. Perempuan itu aman tanpa harus bingung mencari tempat tinggal baru. Kasihan jika sampai terjadi. Dia sudah berpesan pada Budita untuk jangan memberitahukan dirinya yang membayarkan sewa. Satria lalu pergi lagi setelah memastikan Aira kembali tinggal di kontrakannya. Besoknya Aira menjalani aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi sekali sudah berangkat ke warung bubur ayam Budina. Mencuci mangkuk-mangkuk kotor bekas pelanggan yang makan di sana sampai waktunya pulang. Di jalan ia memikirkan mencari bekal tambahan. Pekerjaannya sebagai tukang cuci tidak mencukupi untuk membayar sewa kontrakan. Hanya cukup untuk makan. Dia sudah mencari lowongan pekerjaan sampingan tapi belum ada dan akan mencarinya lagi. Langkah kakinya dipercepat, akan menanyakannya pada siapa saja. Sampai akhirnya dia mendapat kesempatan itu. Surita tetangga jauh membutuhkan seseorang untuk menyetrika baju dan memasak. Sehabis zuhur, dia dan suaminya akan menyiapkan bahan untuk warung pecel ayam mereka dan buka pada sore harinya. Jadi tidak ada sempat mengurusi rumah lagi. Kamu mulai sehabis zuhur, bisa ya? Bisa, Bu, saya memang tidak ada kegiatan setelah zuhur, tapi kalau pagi saya bekerja di tempat lain. Ya sudah, mulai besok kamu kesini. Baik, Bu, saya pasti datang. Alhamdulillah, Aira berucap syukur berkali-kali telah diberi kemudahan lagi. Mendapat pekerjaan sampingan sesuai waktu luangnya, dia pun menjadi bertambah semangat. Tidak peduli badan yang bertambah capek, terpenting baginya hati yang tenang. Budita tidak menagih sewa kontrakan, tidak cerewet, dan dirinya mendapat penghasilan tambahan. Aira sangat senang. Dengan begitu dia bisa lebih leluasa untuk kebutuhan, bahkan ia yakin bisa membayar sewa kontrakan setiap bulannya. Suatu ketika Satria menjumpainya lagi yang baru berangkat sehabis zuhur. Motornya menyisi sejajar dengannya dan dipelankan. Mau kemana lagi? Pulang kerja bukannya istirahat. Dia keheranan melihatnya beraktivitas lagi di luar. Biasanya diam di kontrakan. Kamu? Lelaki itu sering menemuinya akhir-akhir ini sampai-sampai Aira risih. Bukan urusanmu, jawabnya kemudian. Ya udah, kalau nggak mau ngasih tahu, aku akan cari tahu sendiri. Aira menyetop langkah kakinya, motor Satria pun sama berhenti di dekatnya. Berhenti nguntit aku. Berhenti mau cari tahu tentang aku, jangan kepo. Siapa yang kepo? Cuma kebetulan aja. Satria berkata santai dengan sedikit senyum menghias sudut bibirnya.
Aira mendengus kecil melihatnya seperti itu. Tadi kamu bilang mau cari tahu sendiri, itu kepo namanya. Memangnya kenapa kalau aku sampai tahu? Gak bahaya ini. Masih tenang dia katakan, kontras dengan Aira yang menahan kesal. Aku itu mau kerja. Terpaksa Aira memberitahunya supaya cepat bisa menghindar. Kerja apa lagi? Pulang jam berapa? Badan kamu bisa drop kalau terlalu kecapean. Tampak Satria kini tak senang dan khawatir. Aira berdecak dengan kening terlipat. Satria jadi ingin tahu banyak. Sudah, kamu pergi saja. Jangan ikuti aku dan jangan ingin tahu urusanku. Tidak mau meladeninya lagi, Aira pun memilih pergi. Tidak ada habisnya nanti. Sama seperti Haris, lelaki itu bagian dari masa lalu, sudah seharusnya dia menjauh. Aira, kamu kerja di mana? Aku antar daripada jalan kaki capek. Tidak dihiraukan perkataannya, Aira terus melangkah. Satria mengikuti lagi, hingga tiba di depan sebuah rumah Aira singgah. Sebelum masuk ke halaman, dia sempat menoleh pada Satria yang bebal telah mengikuti, kemudian masuk tanpa mempedulikannya lagi. Satria menunggu cukup lama, beberapa kali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangannya, hingga dia melihat sepasang suami istri keluar dari rumah tersebut. Satria lantas bertanya kedatangan Aira pada mereka. Aira pekerja baru di rumah kami, tugasnya menyetrika baju dan memasak. Si istri menjelaskan, oh pulangnya kapan? Sebelum maghrib. Satria kini tahu, tidak penasaran lagi, dia mengangguk dan mempersilahkan saat keduanya pergi. Saat Satria diam-diam memperhatikan Aira dengan kesibukannya sebagai pekerja full, Haris di kediamannya kini selalu memikirkan mantan istrinya itu. Ucapan ibunya terus terngiang-ngiang. Kamu sudah mengambil keputusan bodoh, Haris. Gampangnya menceraikan Aira tanpa mengetahui dulu kebenarannya. Hanya menuruti amarahmu. Kamu berdosa besar jika ternyata Aira dan Satria tidak bersalah. Kamu akan kesulitan sendiri. Harusnya kamu berpikir panjang. Nisa sebentar lagi melahirkan. Dia tidak bisa melayanimu. Tidak bisa mengurusimu dalam waktu lama. Kamu butuh Aira di sampingmu. Cepat kamu rujuk dengan dia sebelum masa idahnya habis. Atau kamu akan menyesal. Lelaki itu mengusap wajah gundah, kemudian terduduk sedikit lesu di tempat tidur Aira selama ini. Tempat yang dia kira sudah dinodai Satria, padahal belum tentu kebenarannya. Aira. Akhir-akhir ini dia selalu teringatnya. Tak menampik merasa rindu, amarah yang menggebu itu terkikis berganti rasa bersalah. Sudah mengusirnya begitu saja tanpa bekal sedikit pun. Haris merasa dirinya keterlaluan. Mas. Suara manja serta sentuhan di lengan membuatnya menoleh. Tisa bergabung duduk bersamanya. Mas. Aku ingin kamar ini menjadi kamarku. Sebentar lagi aku melahirkan. Masa harus naik tangga terus? Dia bergelayut manja memelas, sudah lama mengincar kamar luas ini. Tidak, Tisa. Kamar ini akan tetap menjadi kamar Aira. Mendengar itu, Tisa menjauh. Dia sudah pergi, Mas. Dan gak akan kesini lagi. Aku akan rujuk dengannya. Apa? Tisa lantas berdiri, menghadapnya tak suka. Apa aku salah dengar? Tidak, aku akan rujuk. Setelah cukup lama memikirkan, Haris yakin akan kembali dengan perempuan itu. Aku tidak mau, Mas. Tisa menolak tegas. Kenapa? Ini Haris ikut beranjak. Aira saja dulu mengizinkan saat aku mau menikahimu. Mas, sebentar lagi kamu mau melahirkan. Kamu tidak bisa melayaniku. Dia itu perempuan pezina, Mas. Kamu menjilati ludahmu sendiri kalau membiarkan dia di sini. Tisa semakin berang, tidak bisa lembut lagi bicaranya. Belum tentu dia bersalah. Semua mungkin hanya akal-akalan Satria. Tidak, Aira itu perempuan gatal, mandul, tapi tidak bersyukur. Cukup, jangan terus menjelekan Aira. Aku lebih dulu mengenalnya daripada denganmu. Kamu tidak boleh melarangku, Tisa. Seketika dia terdiam dibentaknya, menyisakan rasa marah begitu besar di dada. Semakin benci pada Aira, benci Haris menginginkannya lagi. Kamar ini akan tetap menjadi kamar Aira. Aku akan membawanya ke sini lagi. Kamu bisa menempati kamar bekas Satria kalau mau. Lepas bicara seperti itu, Haris pergi. Tisa mendengkus kasar, mengepalkan tangan kuat. Berbekal informasi dari orang lain, Haris bisa menemukan alamat tempat tinggal Aira. Di sebuah petakan kontrakan kecil, ia menghela napas prihatin. Aira terbiasa hidup nyaman di rumah besarnya. Pasti tidak mudah tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana dia menjalani hari tanpa membawa bekal saat dia paksa pergi dari rumahnya dulu? Haris sudah zalim padanya. Setelah mematung cukup lama di depan pintu, dia pun memberanikan diri mengetuk. Berharap Aira ada di dalam dan mau menemuinya.
berharap mau menerima niatnya untuk kembali. "Assalamualaikum." Tidak lama pintu pun terbuka. Aira menjawab salamnya tapi juga terkejut menyadari siapa dia. "Mas Haris, mau apa kamu kesini?" Tanyanya hampir tak percaya dia akan menemuinya. Entah tahu dari mana alamat rumahnya. "Aira, aku minta maaf. Sudah menyuruhmu pergi begitu saja." "Katakan, Anda perlu apa? Jangan bertele-tele." Aira enggan jika tidak ada kepentingan. "Aku ingin kita rujuk." Dua kali Aira dibuat terkejut atas permintaan lelaki itu. Seketika ia ingat tuduhan keji dan pengusiran tanpa ampun, tanpa belas kasih sedikit pun, serta tatapan hina darinya. Tidak sudi. Haris tertegun, Aira menolaknya, bahkan dengan kata-kata sangat tidak enak didengar. Seperti dulu dia pernah melontarkan kalimat itu. Saat ibunya meminta rujuk, sekarang Aira mengatakannya. Haris tertohok, rasanya sesakit itu. "Aku tidak mau rujuk." Dia semakin mempertegas. "Apa?" Haris tak ingin mempercayainya. Dia kira Aira akan langsung menerima. Dia kira perempuan itu akan senang dia datang, karena tahu sama ini Aira sangatlah mencintainya, sampai dia menikah lagi pun mengizinkan. "Aku tidak mau kembali denganmu, Mas." Aira menatapnya marah juga kecewa atas tuduhannya tanpa bertabayun lebih dulu. Belum lagi kasih sayang yang timpang antara dirinya dan Tisa selama mereka bersama. Sudah teramat sakit hati, tak ingin merasakan itu lagi. "Kita akan tetap seperti ini, hanya mantan suami istri." Dengan sendiri seperti ini, Aira merasakan hidup tenang, merasa lebih baik. Hal yang sudah lama hilang bisa didapatkannya lagi. "Beri aku kesempatan, Aira." Haris meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku minta maaf. Aku tahu kamu tidak salah, tapi Satria lah yang salah." "Tidak." Aira melepasnya, sekaligus menepis tuduhan pada adiknya itu. "Satria tidak bersalah, kami tidak salah, dan aku tidak mau kembali denganmu, Mas. Sekarang kamu pergi dari sini." Aira berbalik memasuki kontrakan, tidak ingin berlama-lama dengannya. Namun Haris menahan saat pintu hendak ditutup. "Kamu membela laki-laki itu?" Tanyanya tak suka ketika telah berubah raut wajahnya dengan amarah. Aira tertegun, dia tidak bermaksud membela. Satria memang tidak bersalah, hanya mengatakan itu saja. Dan tampak lain bagi Haris yang sensitif. "Segera pergi dari tempatku, Mas." Dia tidak ingin menanggapinya, berusaha menutup pintu. Haris masih mempertahankan. "Jangan-jangan kamu benar melakukannya, sampai-sampai tidak mau kembali denganku." "Astagfirullah, tidak, Mas." Aira tersulut Haris menuduhnya lagi. "Kamu bahkan membela Satria." Lelaki itu membalas keras. "Pergi kamu, atau aku akan teriak." Terpaksa Aira mengancam, marah dan menuduh sesukanya. Dia sangat tidak suka sikap Haris seperti itu. "Teriak saja. Kamu menyebalkan, Aira. Kamu akan menyesal telah menolakku. Hidupku akan susah." Haris tak kalah mengeluarkan kata menyakitkan, bahkan mendoakan buruk. Aira tersenyum kecut. "Aku tidak takut, Mas. Dengan kamu bersikap seperti ini, aku semakin yakin untuk jauh-jauh dari kamu." Pintu ditutup Aira kencang. Haris berhasil disingkirkan. Lelaki itu menggeram karena kegagalan, juga mengusap wajah frustasinya. Karena sebenarnya dia ingin Aira kembali. Dia lalu menghela napas, menenangkan diri sudah terbawa emosi. Tak seharusnya dia seperti itu jika ingin Aira menerimanya lagi. Namun dia tak tahan saat mendengar Aira membantah tuduhan untuk Satria. Setelah beberapa saat terdiam, lelaki itu menghadap pintu kontrakan Aira lagi, berkata pelan, "Aku akan menerimamu kapanpun kamu mau kembali denganku, Aira." Aira terdiam bersandar pada pintu mendengarnya, tidak merespon apa-apa sampai lelaki itu berbalik pergi, menjauhi halaman kontrakan. "Ternyata kamu tinggal di tempat seperti ini." Tisa bergumam dengan tatapan mencemooh. Diam-diam dia mengikuti Haris. Saat laki itu sudah tidak kelihatan, dia baru menampakkan diri. Sekarang jadi tahu tempat tinggal Aira. "Aku senang kamu menolak Mas Haris. Selamat menjadi miskin selamanya, Aira." Ia tertawa puas, sebelumnya sangat takut dia mau diajak rujuk. "Kamu memang harus sadar diri. Tidak guna kamu jadi istri, tidak bisa memberi keturunan. Terlusa seperti itu, terlusa menghindari Mas Haris." Tisa lalu pergi dengan senyum lebar di bibirnya dan tertawa lagi. Dasar perempuan berhati busuk, serakah. Setelah Tisa, kini Satria yang menampakkan diri di sudut tempat lain. Dia pun sedari tadi memperhatikan, ingin tahu kedatangan Haris yang ternyata mengajak rujuk. Satria hampir akan mendatanginya jika lelaki itu berbuat kasar terhadap Aira. Beruntungnya Aira cepat menghindar. Dia sangat tidak setuju jika Aira bersamanya lagi, tidak ingin itu terjadi.
Kamu tidak boleh bersamanya lagi. Tersenyum tipis setelah mengatakan itu. Aira tersentak dari lamunan saat pintu kontrakannya kembali diketuk. Sekali lagi dia menghela napas, menenangkan diri setelah dilanda perundungan dan kenangan pahit bersama Haris. Pintu itu dibukanya. Dilihatnya Satria tengah duduk di pembatas samping sambil memegang cangkir kopi. Menyesap sedikit. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. "Hai Aira." Sangat santai. "Kamu mau apa lagi?" Dia kira Haris datang mengganggu lagi. "Cuma singgah aja. Aku sudah peringatkan kamu berkali-kali untuk jangan temui aku. Tadi aku melihat Haris di sini. Aku takut kamu diapa-apain. Syukurlah kalau tidak kenapa-kenapa." Ternyata lelaki itu tahu Aira membatin. Apa jangan-jangan dia sering mengawasiku? "Berhenti mengawasiku, Satria." "Tidak mau. Kamu begini gara-gara aku. Jadi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." "Kamu tidak perlu seperti ini sama aku." Haris mengajak rujuk. Satria mengalihkan dengan pertanyaan yang membuat Aira terdiam. "Syukurlah kamu menolaknya." Lelaki itu meraih cangkir kopinya menyesap lagi. "Jangan terima dia lagi." Satria memandangnya lekat. "Mengerti?" "Jangan mengaturku." Lelaki itu berkekeh mendengarnya. Haris tidak datang lagi sejak saat itu. Di rumahnya dia jadi uring-uringan karena Tisa pun sudah berkurang melayaninya terkendala perut besar. "Au, sakit mas, sudah." Dia menolak berhubungan meski baru memulai. Tisa merasa sangat tidak nyaman mengap perutnya serta sakit. Haris menyingkir. Berdecak kesal, dia sangat berhasrat tapi juga tidak tega memaksa. Lelaki itu beranjak memakai lengkap pakaiannya keluar kamar. "Kemana mas?" Tidak dihiraukan pertanyaan Tisa karena kecewa. Perempuan itu murung menutupi tubuh dengan selimut. Di balkon Haris menghisap satu batang rokok dan mengepulkan asap. Merasa hampa dan sepi. Rindu terhadap Aira mencuat lagi. Merindukan tubuhnya semuanya. Menyesali lagi sikap gegabahnya. Marni menghampirinya duduk di kursi di hadapannya. Haris menurunkan sepasang kaki yang ditaruh di atas meja. Mematikan rokok dengan menekan di asbak dan berdehem kecil. Aira sakit hati dari itu menolak rujuk. "Tapi kamu tidak boleh menyerah, harus memujuknya lagi. Kalian harus bersama lagi." "Ya bu, aku akan mencobanya lagi." "Harus Haris, ibu tidak ingin kehilangan menantu seperti Aira." Tisa tidak suka mendengarnya, dia sudah menguping, menatap sebal ibu mertuanya itu. "Aku tidak akan membiarkan Aira ada di sini lagi." Aira terkejut saat membuka pintu mendapati Satria berdiri di hadapannya. Nggak tersenyum manis. "Ya lagi." "Buat kamu." Dia memberikan sekantong makanan. "Simpan saja untuk kamu, aku mau berangkat kerja." Aira hendak melewatinya tapi dihalangi. "Simpan dulu, jangan menolak rezeki." Aira pun terpaksa mengambil agar dia cepat pergi. "Terima kasih." Menaruhnya di dalam. "Gitu dong, jangan nolak terus." Pintu kontrakan ditutupnya lagi dan dikunci. "Minggir, aku mau berangkat." "Aku antar." "Gak usah." Aira bergegas meninggalkannya. "Ra, naik motor aku aja, daripada capek jalan kaki." Tidak dipedulikan, Aira terus melangkah cepat. Satria mengikuti di belakang. "Anggap aja aku tukang ojek, kamu boleh bayar." Sejenak Aira terdiam, karena sudah kesiangan dia pun akhirnya menerima tumpangan, duduk menyamping. "Nanti aku bayar." "Oke." Satria tersenyum senang membawa Aira di jalan. Haris baru turun dari mobil melihat keduanya satu motor, seketika memandang tak suka dan cemburu. "Aira!" Aira menoleh dan membelalak melihatnya. "Udah biarin, gak usah dilihat." Satria terus melaju dan semakin dipercepat, menyisakan Haris yang geram melihat mereka menjauh tanpa mempedulikannya. Lelaki itu hendak menemui Aira lagi tapi keburu pergi dan gagal. Aira terdiam resah, takut Haris berpikiran macam-macam dan membenarkan lagi tuduhannya selama ini. Aira jadi menyesal sudah mau naik motor Satria, seharusnya dia menolak. Satria menyadari Aira jadi tidak tenang setelah dilihat mantan suaminya itu, menoleh padanya yang terdiam. "Gak usah dipikirin, biarin aja. Nanti Mas Haris menuduh kita macam-macam seperti dulu. Terpenting nyataannya tidak seperti itu. Suatu saat semua akan terbongkar kebenarannya." Aira tidak membalas lagi, memilih diam kembali, masih tidak tenang. Satria memberhentikan motor di depan warung bubur ayam yang baru buka. Aira lekas turun memberikan ongkos yang diambil dari tasnya. "Tidak usah, simpan buat kamu saja."
Lelaki itu cepat pergi lagi, tidak ingin menerimanya. Menjadi tukang ojek hanya alasan agar Aira mau. "Satria!" Terus melaju tanpa menoleh padanya, tetapi ia tersenyum telah berhasil mengantar untuk pertama kalinya. Lelaki itu sering memberikan perhatian. Saat malam dia datang lagi mengetuk pintu kontrakan Aira, membawakannya makanan. Aira mematung menatap bingkisan itu di tangannya, tidak langsung menerimanya. "Ambil buat cemilan." Sejenak Aira berpaling ke arah lain dan melihat pada Satria lagi. Dia seperti ini jadi mengingatkan masa gadis dulu. Malam-malam pacarnya datang, mengapeli dan memberikan makanan. Tapi Satria bukanlah pacarnya, hanya mantan ipar. "Kamu gak usah gini sama aku. Kamu bisa memberikannya pada yang membutuhkan." "Kamu juga membutuhkan, kamu layak diberi." Aira kembali terdiam. "Kamu pasti lapar, ambil dan makan, biar ada tenaga lebih buat besok." Dirinya memang lapar dan Satria memberikan di waktu yang pas, tapi Aira sungkan menerimanya. Lelaki itu meraih tangannya, memberikan tentengan bingkisan tersebut. "Ambil. Aku cuma ngasih ini doang kok." Lalu menjauh. "Masuklah. Selamat makan dan selamat beristirahat." "Terima kasih." "Sama-sama." Satria berbalik. Melangkah, Aira memasuki kontrakan dengan hati senang atas rejeki makanan. Meski di sisi lain sungkan, ada rasa haru karena lelaki itu baik. Dia tidak pernah meminta, tapi Satrialah yang datang dengan sendirinya. Bingkisan berisi martabak keju itu dibuka dan ia memakannya lahap. Saat pagi hari Aira hendak menjemur baju, dia heran melihat Satria ada tidak jauh darinya, sama sedang menjemur baju juga. "Kok kamu di sini?" Pagi-pagi sekali Satria ada di tempatnya, rasanya mustahil. Laki itu tersenyum lucu menanggapi keheranannya. "Aku juga tinggal di sini." "Hah?" Mata Aira membola. Laki itu malah terkekeh menanggapi keterkejutannya. "Iya, aku ngontrak di sini," jelasnya. "Apa? Sejak kapan?" Aira tidak tahu. "Kita tetanggaan sekarang." Perempuan itu masih tertegun, tak menyangka setahunya semua kontrakan di sini penuh. Tiba-tiba Satria sudah mengisi petak kontrakan sebelahnya. "Kok bisa?" Bisa saja bagi Satria, hal mudah baginya. Mau tinggal dimanapun kecuali di kediaman Haris. Karena bukan utuh rumahnya dan lelaki itu membencinya. Padahal kakak sendiri dan dia telah diusir. "Udah, jangan bengong. Cepat jemur bajunya. Mau kerja kan? Nanti kesiangan." Satria mengingatkan. Aira terkesiap dan bergegas menjemur menggantungkan baju menggunakan hanger tepat di depan kontrakan. Hal sama pun dilakukan Satria. Beberapa kali lelaki itu menoleh padanya sambil menahan senyum atas reaksinya telah melihatnya tinggal di sini. Dirinya baru pindah kemarin tanpa sepengetahuan perempuan itu, tanpa membawa perabotan, hanya membawa pakaian. "Mau aku antar lagi nggak?" "Nggak usah," tolak Aira. Cepat-cepat menyelesaikan jemurannya, dia lebih dulu ke dalam untuk siap-siap berangkat kerja. Syukurlah Satria tidak ada di luar, dia pun pergi cepat-cepat takut dihampiri laki-laki itu. Malam hari saat Aira bersiap tidur, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Ia memandang cemas ke atas, terlebih terdengar bunyi koslet dari dalam lampu tersebut. Tidak lama terdengar letupan yang mengagetkan lalu mati, ruangan jadi gelap. Aira beranjak duduk, meraba-raba mencari lilin atau korek gas di dekatnya. Tapi tidak menemukan, dia kemudian membuka pintu. Pergi ke warung Budita membeli bohlam baru, dia tidak betah ruangan gelap. "Lampu di ruangan tengah mati, Bu. Tadi meledak jadi rusak." "Ya ampun, tapi kamu tidak apa-apa kan?" "Alhamdulillah tidak apa-apa." "Ya sudah, ambil saja ini, gak usah bayar." "Wah, terima kasih Bu." Aira pun bergegas pergi membawa bohlam tersebut. Masuk kontrakan, Budita menggratiskan karena kerusakan di tempatnya sendiri. Tapi Aira bingung, tidak bisa memasangnya sendiri. Letak lampu di atas dan membutuhkan tangga lipat atau kursi untuk memasangkan. Butuh bantuan. Satria tiba-tiba sudah berdiri di tengah pintu menawarkannya bantuan. Aira menoleh melihatnya. "Aku bisa pasangin." Dia mendekat. "Ya sudah, tolong bantu pasangin." "Boleh." Aira memberikan lampu itu padanya. "Tapi aku mau kamu panggil Mas dulu. Mas Satria. Bilang gitu sama aku, nanti aku pasangin." "Apaan sih?" Aira menggerutu, ada syarat segala. Dan itu tidak pernah dilakukannya. "Panggil Mas Satria." Enggak, gak usah malu, bilang aja." "Satria, jangan aneh-aneh deh." "Panggil Mas Satria dulu, ayo. Toh aku bukan adik ipar kamu lagi. Dan usiaku masih di atas kamu. Meski cuma beda setahun. Jadi kamu pantas panggil aku Mas Satria." Aira terdiam, memang benar usia Satria masih di atasnya. Lelaki itu 27 tahun, sedangkan ia 26 tahun.
Juga bukan adik ipar lagi, hanya orang lain. Akan tetapi Aira sungkan untuk mengatakan. Terbiasa menyebutnya nama tanpa embel-embel Mas. Gimana? Panggil Mas Satria dulu. Satria menatap sambil menaikkan sebelah alisnya. Aira balas menatapnya, betapa ingin lelaki itu dipanggil seperti itu. Ayo dong, bujuknya lagi lembut. Aira menunduk. 10 menit kemudian lampu sudah dipasangkan. Seketika ruangan terang. Aira malu dengan isi yang seadanya. Tidak ada perabotan bagus dan masih kosong. Kurang layak huni. Satria turun dari kursi memperhatikan itu. Lalu menatapnya. Tersenyum teduh, juga ada sorot terenyuh atas keadaannya. Bilang apa? Terima kasih, Mas Satria. Pelan Aira katakan. Apa-apa? Satria pura-pura kurang jelas, bahkan mendekatkan kupingnya sendiri ke hadapan wajah Aira. Is, sudah sana. Pura-pura gak dengar. Aira mendorong-dorongnya keluar. Malu dia seperti itu. Satria terkekeh melihat ekspresinya. Kemudian melewati pintu sambil menenteng kursi bekas memasangkan bohlam. Hari-hari dilalui Aira dekat dengan lelaki itu. Sebagai tetangga, Satria kerap membantu saat Aira kesulitan. Mereka bertemu saat siang atau malam, terkadang tidak bertemu sama sekali, sibuk masing-masing. Sampai masa idah Aira pun habis, dia telah menjadi perempuan merdeka seutuhnya dan terus menyibukkan diri dengan bekerja. Pagi-pagi sekali sudah berangkat dan sehabis zuhur berangkat lagi. Terkadang pulang malam jika ada pekerjaan tambahan. Satria melihatnya sesibuk itu dan tanpa libur mengkhawatirkannya. Jangan terlalu memforsir diri, kamu bisa libur dulu untuk mengistirahatkan tubuh, nanti bisa sakit. Siang saat Aira hendak berangkat lagi, dia berpesan seperti itu. Aira tersenyum tipis menanggapinya. Aku tidak apa-apa. Lalu pergi diiringi tatapan kasihan lelaki itu. Selama bersama Haris belum pernah dia bekerja sekeras ini. Hanya diam di rumah dan tercukupi. Sekarang full menjadi wanita mandiri. Aira merasa tubuhnya kuat, dari itu terus bekerja. Namun suatu hari apa yang dikhawatirkan Satria terjadi. Sepulang dari warung bubur Budina, badannya meriang dan kepala pusing. Aira meringkuk tidak bisa pergi bekerja di rumah Bu Surita. Tubuhnya terasa remuk, tidak kuat berkegiatan di luar. Satria heran karena dia tidak keluar-keluar sejak siang hingga malam. Lelaki itu mendatanginya mengetuk pintu. Ra, tidak ada sahutan. Kemudian mengetuk-ketuk lagi. Aira, masih tidak ada jawaban. Satria mencoba membuka pintu dan tidak dikunci. Melangkah pelan menemukan Aira tengah menggigil dan merintih sakit. Aira bergegas menghampirinya. Kamu kenapa? Menyentuh keningnya dan terasa panas. Kamu demam? Sudah makan? Sudah minum obat? Ditanya itu hanya menggeleng. Satria lalu menjauh. Aku beli obat dulu. Pergi keluar, gesit mengendarai motornya mencari obat di apotek. Tak hanya obat, dia juga mampir membeli bubur ayam lalu pulang. Memberikannya pada Aira, perempuan itu dibangunkan pelan dan bersandar pada tembok. Makan dulu buburnya, setelah itu minum obat. Satria mendekatkan bubur tersebut. Aira meraih sendok memakannya pelan, menetes air matanya sambil menikmati itu. Satria menyeka pipi basah itu begitu terenyuh. Aira sudah minum obat, tidur dengan gelisah. Satria tidak tega meninggalkan. Terdiam memperhatikannya dengan pandangan prihatin. Tidur di kasur kecil dan tipis, digelar begitu saja di lantai. Melihat sekitar tidak ada perabotan besar, hanya ada satu lemari plastik susun. Kontras ketika bersama Haris dulu, tak henti ia memandang Iba. Ibu, Aira tiba-tiba mengigau. Satria mendekat menyentuh lengannya. Aira, kamu gak apa-apa? Perempuan itu terisak-isak memilukan. Satria juga menyentuh kening, masih panas membuatnya khawatir. Bu, dia masih mengigau. Aira kangen. Aira, panggil Satria lagi. Tidak lama dia berhenti menangis, namun berganti dengan desisan menggigil kedinginan. Satria membenarkan selimutnya, tapi itu tak cukup. Aira masih merintih. Lama dia memperhatikannya yang tampak tersiksa dengan sakitnya itu, butuh seseorang di dekatnya. Haruskah? Satria membatin. Pagi menjelang, dua orang itu tidur bersama, belum terjaga. Di luar ramai orang mendekat, saling berkasak-kusuk. Salah satu dari mereka mengetuk pintu kontrakan Aira. Lalu seseorang menyarankan langsung membukanya. Semuanya masuk dan melihat keadaan di dalam. Ternyata benar, mereka kumpul kebo. Lihat, keduanya tidur bersama berpelukan. Aira langsung berjenggot bangun, terkejut dan menyingkirkan tangan Satria yang melilit perutnya. Lelaki itu sama beranjak, matanya yang masih mengantuk membelalak melihat mereka. Keduanya pasti sudah melakukan hal tidak sepantasnya.
Arak saja mereka. Atau nikahkan saja. Ya, nikahkan saja. Aira panik dan Satria tertegun mendengarnya. Kalian salah paham. Aira berbicara dengan tenggorokan serasa tercekat. Tiba-tiba tempatnya didatangi orang-orang ini, memergokinya bersama Satria. Dirilik lelaki itu masih melongo atas apa yang didengarnya, memberi tatapan tajam atas apa yang sudah dia perbuat sampai disangka yang tidak-tidak. Benar, kami tidak melakukan apa-apa dan tidak ada hubungan apa-apa. Dia membela diri, tidak seperti dulu saat di rumah Haris malah mengakui. Saya hanya membantu Aira yang lagi sakit. Alasan, jelas-jelas tadi kami melihatmu berpelukan. Warga tidak mempercayainya. Kalian mengaku saja, jangan cari-cari alasan, sahut yang lain. Kita bawa saja ke Pak RT. Ya, kita bawa lalu nikahkan. Aira menggeleng-geleng tidak menyangka semua ini bisa menimpanya. Dia jelas tidak bersalah. Lagi-lagi semua karena ulah Satria. Seharusnya lelaki itu tidak menemaninya sampai ikut tidur bersama dan beraninya memeluknya. Dia yang setengah kesadarannya hilang akibat demam tidak begitu menyadari yang dia ingat bermimpi bersama ibunya. Kalian keluar, ikut kami ke rumah Pak RT. Kalian sudah berbuat zina tidak bisa dibiarkan. Betul, kalian ikut kami. Meski tidak mau, akhirnya keduanya berhasil dibawa keluar. Ada apa ini? Tiba-tiba ramai di kontrakan saya. Budita datang mempertanyakan dan keheranan melihat Aira dan Satria hendak digiring pergi. Mereka sudah berbuat mesum, mereka sudah mengotori kampung kita. Budita melirik Aira yang seperti hendak menangis dan menggeleng menepis, lalu melirik Satria. Apa benar begitu? Tanyanya menyaksikan, yang dia tahu mereka berteman dan kontrakan pun masing-masing. Sekarang tiba-tiba digerebek warga. Benar, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Mereka tidur bersama bahkan berpelukan. Seharusnya ibu bisa mengawasi hal ini selaku pemilik kontrakan. Budita terdiam. Itu tidak benar, Bu. Aira membantah lagi. Iya, itu tidak benar. Satria juga menepis lagi tudingan tersebut. Saya memang ada di dalam kontrakan Aira, tapi saya tidak melakukan apa-apa padanya, hanya menemani karena dia sakit. Bohong, suara lantang menyahutinya. Lisa menghampiri mereka semua. Mereka ini memang pasangan selingkuh. Saya kenal mereka. Aira janda dicerai suaminya dan diusir karena tidur dengan laki-laki itu. Sontak warga menjadi heboh lagi mendengar keterangannya. Mereka menjadi semakin yakin. Tidak usah diragukan lagi. Ayo, laporkan mereka ke Pak RT. Disambut anggukan setuju yang lainnya. Dasar pasangan mesum. Kurang ajar, sudah berbuat tidak pantas di kampung kami. Menjijikan. Melihat Aira dan Satria kelimpungan dengan tuduhan dan cibiran warga, Tisa tersenyum puas. Rencananya berhasil. Dia yang sudah menghasut dan memberitahu warga kedekatan mereka. Selama ini dia mengawasi gerak-gerik keduanya. Saat Satria memasuki kontrakan Aira dan tidak keluar-luar lagi, Tisa tidak menyiapkan kesempatan membicarakan pada warga untuk menggerebeknya. Niatnya semakin terlaksana sempurna karena Satria melakukan kesalahan dengan memeluk Aira dan dilihat langsung mereka. Keduanya dipaksa dibawa pergi. Saat melewatinya, Satria mengangkat tangan hendak menampar. Saking geramnya dengan fitnah luar biasa dari bibirnya, Tisa memejam takut. Tamparan itu tidak jadi mendarat karena warga menahannya. Sudah salah malah mau menyakiti ibu hamil. Mereka menghardiknya, lalu mendorong-dorong kasar membawa pergi lebih cepat. Disusul Aira di belakangnya menatap Tisa dengan sorot kebencian. Sudah merebut suaminya dan masih mengusiknya. Dengan tidak tahu malunya dia balas menatap menantang, sangat menjengkelkan sekaligus memuakkan. Aira terputus kontak mata darinya karena terus dibawa pergi. Di rumah Pak RT keduanya disidang, Satria menjelaskan lagi kronologi kejadian sebenarnya. Dia hanya membantu Aira yang tengah demam, namun warga tidak ada yang percaya dan malah menyoraki. Jangan alasan terus, mereka berpelukan, kami sudah melihatnya langsung. Saya memang memeluknya, semata-mata karena kasihan kedinginan, hanya itu. Alasan. Warga kembali menyoraki. Mengaku saja kalian pacaran dan melakukan hubungan terlarang. Mereka tak henti mendesak. Aira menunduk sedih bahkan meneteskan air mata, pelik. Hal keji itu menimpanya lagi. Belum selesai urusannya dengan Haris, kini bertambah dengan Satria. Nikahkan saja mereka sekarang juga Pak RT. Tersentak saat mendengar seruan itu. Seketika melihat Satria di depannya, lelaki itu menunduk. Maaf, kalian harus dinikahkan. Seperti ini lebih baik. Pak RT mengambil keputusan final. Aira terisak tertahan. Walinya dipanggil, semua berkumpul lagi untuk melakukan acara sakral setelah menunggu keluarga Aira datang. Satria bersedia menikahinya untuk menepis fitnah kedua kalinya dan demi menyelamatkan harga diri. Aira terisak-isak tertahan saat kalimat ijab kabul lancar keluar dari bibirnya.
hingga seruan sah terdengar. Dia kini telah menjadi istrinya, menikah secara agama dengan mas kawin seadanya. Sudah, jangan sedih terus, sudah takdir. Yakin ini terbaik untuk kamu. Farida ibunya merangkul menghibur. Dia datang bersama adik laki-laki almarhum ayahnya sebagai wali nikah. Farida terkejut mendengar kabar itu. Belum lama anaknya lepas masa idah, harus dinikahkan lagi dengan lelaki lain yang merupakan mantan adik ipar sendiri. Dia percaya keduanya tidak melakukan kesalahan, namun lebih berserah diri. Terpenting Satria memperlakukannya baik. Jangan ulangi apa yang telah Haris lakukan terhadap Aira, pesannya pada laki-laki itu. Selama ini dia pun tidak setuju Aira dipoligami. Sebagai seorang wanita sekaligus seorang ibu, Farida ikut merasakan sakit. Putrinya pura-pura tangguh sama ini. Dia bahkan tidak pulang saat diceraikan, memilih berjuang sendiri. Sungguh Farida teramat kasihan padanya. Saya tidak seperti Haris, Bu. Saya akan menjaga Aira dengan baik, semampu saya. Satria berkata sungguh-sungguh. Pamannya ikut berpesan hal serupa padanya untuk jangan menyakiti keponakannya. Malam telah datang menggantikan siang, menutup keriuhan peristiwa sepanjang hari. Sorak-sorai ramai tadi tinggal kenangan. Kenangan tidak mengenakan, baik bagi Satria terlebih bagi Aira. Perempuan itu tengah melamun, menekuk kaki bersandar pada tembok. Sama sekali tidak bisa tidur pun dengan Satria. Dia bahkan masih di luar. Duduk di pembatas kontrakan sambil menghisap rokok, mengusir perasaan aneh yang tak kunjung menyingkir. Dia kini mendadak menjadi seorang suami, menjadi suami Aira, mantan kakak ipar sendiri. Warga mau melaporkan pada polisi jika keduanya tidak mau menikah, padahal semua karena salah paham. Sekarang adalah malam pertama baginya. Malam pertama. Satria menggeleng kecil, berdecak lalu tersenyum tak karuan teringat itu. Mengacak rambut dan mengekeh kecil, dia merasa seperti orang gila tiba-tiba menjadi seperti ini sendiri. Lelaki itu lalu menghela napas, terlepas dari apapun yang terjadi. Sekarang dia bebas terhadap Aira. Lalu tersenyum lagi, dilanda perasaan aneh lagi dengan gelanyar lebih kuat di seluruh tubuhnya. Untung rokok dia buang, mengembuskan asap terakhir dan meneguk habis kopi. Setelahnya beranjak ke dalam. Kedua kalinya dia bermalam di tempat Aira. Sekarang bukan sesuatu yang dilarang, karena telah sah sebagai suami istri. Melangkah pelan mendekatinya yang termenung. "Kamu belum tidur, Ra?" Perempuan itu menoleh dengan tatapan dingin. Seketika Satria tertegun melihat ekspresinya yang tak hangat. Aira tidak berkata apa-apa, melengos dan terdiam lagi. Meski segan lelaki itu menghampiri, bergabung duduk di sisinya. "Kita tidur," ajaknya. Bicara ramah serta lembut, dia sudah terbiasa menghadapi Aira yang ketus. "Sudah malam, kamu mau tidur di sini?" "Kamu mau tidur di sini?" Aira malah bertanya tanpa melihat padanya. "Kupikir tidak ada salahnya, kita sudah suami istri." "Kamu senang?" Kali ini Aira bertanya seraya menoleh. Satria terdiam, entah harus dijawab bagaimana. "Apa aku akan gagal berumah tangga kedua kalinya? Terlebih menikah mendadak seperti ini." Aira sampaikan keresahan yang mengganjal hatinya, dan dia tidak tahu ke depan kehidupan seperti apa yang akan dijalani bersama Satria. Dia sama merasa aneh juga belum ikhlas rasanya. "Jangan berburuk sangka dulu. Tenangkan pikiran kamu." Aira menunduk pilu serta takut menjumpai hal sama seperti ketika bersama Haris dulu. "Maafkan aku Aira, kalau kamu terpaksa." Aira melihat lagi padanya. "Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu." Disentuh pipinya, diseka linangan air yang terjatuh di sana. Aira merasa canggung dan dilepaskan tangan lelaki itu. Dia pun berusaha meredakan tangisnya. Dia malu cengeng seperti ini, seharusnya bisa menahan diri seperti selama ini bisa tegar. Tapi di hadapan Satria sudah berapa kali dia menunjukkan lemahnya. "Kontrakanmu kosong." "Biar saja, aku mau di sini." Satria menatap lembut, membuat Aira sedikit salah tingkah diperhatikan seperti itu. "Tempatku ini gak layak." "Tidak masalah, nanti aku akan membuat tempat ini lebih layak." Dia tersenyum dan semakin menatapnya lekat. Aira berpaling memilih merebahkan tubuh, memunggunginya. Lelaki itu penyebab semua ini terjadi, juga pernah memfitnahnya. Aira jengkel juga membenci, tapi sekarang dia juga merasakan canggung. "Kamu mau tidur di mana?" Kasurnya cuma satu dan kecil. Aira menarik selimut menutupi sampai perut. "Sama kamu di sini." Dia terkejut Satria merebah di sisinya dan memeluk. "Satria!" "Shh," bilang Mas Satria. "Jangan pernah panggil Satria lagi, apalagi sudah jadi suami." Lepas Mas Satria." Gugup Aira diperlakukan seperti ini olehnya dalam kesadaran penuh serta takut. "Biar kamu gak kedinginan lagi."
Aku baik-baik aja sekarang, gak usah begini. Benar udah gak meriang. Aku udah sembuh, udah minum obat. Tidak ada salahnya suami memeluk istrinya. Satria, aku engap. Aku gak meluk kencang kok. Aira tak biasa juga merasa risih, belum siap dekat-dekat dengannya, juga merasa aneh. Tapi Satria sengaja tidak melepas dia, bahkan tersenyum di balik punggungnya. Mas, bagaimana kalau ibumu tahu pernikahan ini juga Mas Haris? Mendengar itu, seketika Satria melepasnya, beranjak duduk, mereka memang belum diberitahu. Bagaimana Mas? Haris sudah rapi bersiap ke kantor, sudah menyelesaikan sarapan yang disediakan Marni, sedangkan Tisa tidak terlihat batang hidungnya. Tisa, kok belum pulang sih Riz? Perempuan hamil besar seharusnya jangan bepergian sendiri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Marni terlihat cemas, tapi juga tak suka Tisa lama pergi. Perempuan itu sering bepergian keadaan hamil pun. Katanya sebentar, tapi dari kemarin sampai sekarang belum pulang. Kamu telepon coba Riz. Jangan sering kelayapan, mana lagi hamil besar. Tanpa menimpali ibunya, Haris segera menghubunginya, namun Tisa tidak menerima telepon, tidak kunjung diangkat. Dia tidak bisa dihubungi. Ya ampun, HPL-nya sudah lewat. Harusnya dia khawatir dan harus sudah bed rest di rumah. Haris pun merasa kesal. Sudahlah ditinggal Aira, sekarang istri mudanya juga sering tidak ada. Aku akan menjemputnya sebelum ke kantor. Bawa pulang dan kamu tegasi dia untuk jangan begitu lagi, Riz. Baik, Bu. Haris beranjak keluar rumah diikuti Marni mengantarnya. Baru membuka pintu, Tisa sudah datang ada di hadapan. Tisa, Haris memanggilnya. Suami dan ibu mertuanya ikut tak senang melihatnya baru pulang, namun dia bersikap santai seolah bukan apa-apa. Assalamualaikum. Dengan tenang melangkah ke dalam, Marni menjawab salamnya walau kesal. Haris berbalik, menahan lengan atas perempuan itu. Dari mana kamu? Tanyanya menahan marah. Kamu kan tahu aku ke rumah orang tuaku, nginep di sana. Kamu bilang sama aku sama ibu hanya sebentar, dan setelah itu tidak memberi kabar lagi. Dihubungi juga tidak bisa. Kalau terjadi sesuatu dengan kandungan kamu gimana? Maaf mas, Tisa berusaha tenang menghadapi Haris yang tengah kesal terhadapnya. Aku baik-baik aja. Bibi kita juga aman. Dia mengelusi perutnya. Maaf Bu, Tisa lupa. Marni menghela napas, dia juga meminta maaf padanya. Oh iya, aku punya kabar. Entah ini kabar baik atau tidak. Kabar apa Tisa? Katakan. Haris tak sabar ingin segera mengetahuinya. Marni pun sama penasaran. Tisa tersenyum melihat ekspresi keduanya. Dia juga tak sabar akan seperti apa reaksi mereka setelah mendengar apa yang akan dia sampaikan. Kabar tentang Satria dan Mbak Aira. Mereka kenapa Tisa? Beritahu ibu. Marni bertanya khawatir, selama ini tak henti memikirkan keduanya dan ini membuat Tisa muak. Ada apa dengan mereka? Desak Haris. Kabarnya sekarang mereka sudah menikah. Apa? Haris terkejut tak ingin mempercayainya, menggeleng tak mungkin. Jangan bercanda Tisa. Ku sungguh. Marni sama menggeleng-geleng menepis tak terima. Itu tidak benar kan? Benar Bu, ini buktinya. Tisa mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam tas. Foto Satria tengah melakukan ijab kabul bersama Aira di sampingnya. Foto Aira mencium punggung tangan lelaki itu dan foto keluarga Aira. Tisa mendapatkannya dari orang bayaran yang mengabadikan semua momen itu diam-diam. Ini pasti editan kan? Haris merampas foto-foto itu dari tangannya. Asli mas, untuk apa aku melakukan itu? Kalau kamu masih tidak percaya, aku juga punya rekaman videonya. Dia merogoh ponsel dalam tas memperlihatkan pemutaran video saat akad nikah Satria berlangsung. Baik Haris maupun Marni sama-sama membelalak melihatnya. Tanpa ada keraguan, Satria mengucapkan kalimat sakral itu, hingga disambut dengan kata sah dari orang sekitarnya. Mereka ketahuan warga tidur bersama, saling berpelukan di kontrakan, lalu digerebek dan dinikahkan. Tisa menjelaskan. Ada buktinya. Dia menunjukkan lagi pemutaran video saat warga menggerebek, memasuki kontrakan Aira memperlihatkan Satria tengah memeluk perempuan itu. Selanjutnya video memperlihatkan mereka dipaksa dibawa keluar dan digiring ke rumah Pak RT, sampai berakhir dinikahkan. Tidak, mereka tidak seperti itu. Marni tidak ingin mempercayainya meski begitulah adanya, terus menggeleng sembari mengelus dada. Satria, tubuhnya jatuh lemas tak sadarkan diri. Haris cepat menahannya dengan amarah memuncak di dada. Kurang ajar. Aira terkejut begitu membuka pintu kamar mandi. Satria tengah menunggunya di hadapan. Menunggu giliran, beruntungnya dia sudah memakai lengkap baju. Satria, ngagetin. Panggil Mas Satria, jangan lupa ralatnya.
Masa kudu diingetin terus? Dia tampak kesal karena Aira masih menyebut nama. Aira sedikit menunduk, semua karena belum terbiasa. Dia lupa juga masih merasa aneh. Kau sentuh nih, kelupaan terus. Satria merentangkan tangan bersikap memeluk. Jangan mas, aku udah punya wudhu mau sholat. Pekik Aira begitu takut akan disentuhnya dan sedikit mundur. Satria terkekeh melihat reaksinya, sudah jahil. Nyebelin deh kamu mas. Lagian, kalau lupa lagi aku gak akan segan-segan lakuin sesuatu. Satria menunjukkan seringayan di sudut bibirnya dan Aira menatapnya ngeri karena itu. Jangan macam-macam kamu mas. Gak masalah macam-macam sama istri. Is, minggir, aku mau sholat nanti kesiangan. Laki-laki itu sengaja, Aira semakin sebal dibuatnya. Oke, silakan Tuan Putri Aira, maaf. Satria mempersilakannya dengan satu tangan dan posisi sedikit membungkuk, seperti pelayan pada majikan atau tuan rumah pada tamu. Aira geli dengan sikapnya itu, namun tak menampik dalam hatinya merasa itu manis. Tak pernah ia jumpai hal seperti itu selama hidup bersama Haris. Menyebutnya Tuan Putri tidak pernah. Aira pun berlalu berusaha menahan senyum. Jika Aira memakai baju lengkap saat keluar kamar mandi, Satria sebaliknya hanya memakai handuk saja, dililitkan sepinggang. Dia berlenggang bebas ke ruangan tengah. Aira baru selesai melipat mukena langsung berpaling malu melihat seterbuka itu, membelakangi. Satria menyadari dan terdiam. Kenapa? Tanyanya heran, tapi kemudian mengetahui perempuan itu malu lalu tersenyum. Bisa nggak pakai baju kalau habis mandi tuh? Ini aku juga mau pakai kok. Tadi ngebawa baju ganti ke kamar mandi. Dengan sengaja dia berpindah berdiri di hadapannya. Aira berpaling lagi, membelakangi lagi. Kenapa? Udah halal ini boleh dilihat. Lagian ya ribet mesti bawa baju ganti segala di kamar mandi. Sementara kita ini suami istri. Masalahnya tidak sesimpel itu di mata Aira, tapi Satria bisa bersikap cuek dan pede. Dia sengaja berdiri di hadapannya lagi. Mau lihat? Tanyanya ambigu. Apa sih? Berhenti bersikap seperti itu. Nih, boleh kalau mau lihat. Satria bersiap membuka handuknya. Mas Satria! Aira segera menutup mata dengan jantung berdegup kencang. Malu dan pasti terganggu pikirannya jika melihat itu. Satria terkekeh senang dan puas. Padahal dia tidak jadi membuka handuk, hanya pura-pura. Pergi sana! Aira mengusirnya masih sambil menutup mata. Oke. 15 menit kemudian Aira sudah menyiapkan sarapan walau hanya menu sederhana, baru matang dan baru dituang di piring. Wangi, bikin apa sih? Satria menghampirinya di dapur. Cuma bikin nasi goreng. Aira menyerahkan satu piring padanya. Ini buat kamu. Wah, terima kasih. Satria tersenyum dan senang sekali. Pasti rasanya enak. Cobain aja. Kamu juga makan. Aira tidak menjawab, memilih pergi ke ruang depan membawa piring miliknya. Satria menyusul, duduk bersila di hadapannya. Memakan nasi gorengnya sambil memperhatikan Aira. Perempuan itu jadi risih dengan pandangannya. Lalu tersipu dan menunduk saat dia tersenyum. Makanannya enak, kamu pinter masak. Satria mengatakan itu jujur seperti yang terasa di lidahnya. Syukurlah, Aira menanggapi biasa. Dalam hati sebenarnya senang, tak dipuji dan Satria sangat menikmati. Laki itu lahap memakan nasi dan lalapannya. Aira pun memilih fokus menghabiskan, lebih dulu selesai karena makan sedikit dia beranjak. Mau kemana? Memangnya udah habis? Satria mendongak. Udah. Sedikit amat makannya. Udah cukup kenyang. Porsi makan Aira memang tidak banyak. Dia lebih banyak memberikan nasi itu pada Satria. Buru-buru amat, duduk dulu aja. Aku berangkat kerja. Dia membawa piringnya ke dapur sekalian mengambil minum. Ra, kamu gak usah kerja. Satria berseru padanya yang baru pergi. Tidak ada sahutan, laki itu menghabiskan cepat makanan yang tinggal sedikit. Dan beranjak menyusulnya ke dapur. Menaruh piring begitu saja. Kamu gak usah berangkat kerja. Dihalangi Aira yang hendak ke ruang depan. Aku harus ke warung Budina, aku sudah telat. Ini sudah siang dan Aira harus menjelaskan padanya atas keterlambatan hari ini. Tunggu Aira. Satria menahan lengannya yang hendak pergi lagi. Apa mas? Aku mau kamu diam di rumah. Aira keberatan, terlalu mendadak dan kasihan orang-orang yang membutuhkan jasanya. Juga dia akan kesal. Aku gak mau kesal mas, aku udah biasa. Tapi aku gak mau kamu kecapean, sampai sakit seperti kemarin. Aira terdiam, ditatap suaminya itu yang memperlihatkan kekhawatiran. Nanti aku pikir-pikir lagi, sekarang aku harus pergi. Tapi Satria menahannya lagi saat sampai di ruang depan. Aku izinkan kamu bekerja tapi tidak full seharian. Harus rasain di salah satunya. Kamu pilih kerja di Budina atau Bu Surita. Dua-duanya butuh aku mas.
Banyak orang lain yang bisa menggantikan kamu, jadi pilih salah satu. Atau kamu tidak boleh kerja sama sekali, tegasnya. Mas, pilih Aira, aku akan menghubungi orangnya menjelaskannya. Aira menghela napas, Satria kini mengatur kehidupannya, tapi wajar karena dia suaminya. Aira tidak bisa membantah begitu saja, namun kini dia juga 1000 kali berpikir. Tiba-tiba timbul rasa takut lagi, seperti Haris dulu melarangnya bekerja dan ia menurut. Bertahun-tahun mengabdi penuh sebagai seorang istri, berusaha mematuhi dan melayaninya dengan baik. Tapi apa balasan atas semua itu? Pengkhianatan, disakiti juga diusir. Aira sekarang sudah lebih tangguh, sudah bangkit lagi, takdir kemudian membawanya menikah dengan Satria, dan lelaki itu meminta hal sama seperti Haris, dengan alasan sama. Sungguh Aira tidak mau menjadi perempuan tanpa daya lagi, dan ujung-ujungnya kesulitan sendiri. Sekarang sudah menyadari betapa pentingnya perempuan mandiri. Ra, Satria melambaikan tangan di wajahnya karena mendapatinya melamun. Aira seketika terkesiap, jatuh bulir bening saat matanya mengercap. Sakit hati saat teringat Haris saat terasa mengeluarkan cairan bening itu. Satria melihatnya dan menyentuh. Kamu gak apa-apa. Aira menjatuhkan tangannya pelan. Gak apa-apa. Sebenarnya tidak baik-baik saja. Suasana hatinya berubah drastis saat teringat kelakuan mantan suaminya itu dan sensitif. Dan rasanya ingin tumpah menangis. Satria mengerti Aira teringat masa pahit dulu. Tampak dari raut wajahnya yang sendu, dia didekati dan merengkuh tubuh itu dalam pelukan. Kamu tidak usah khawatir, aku bukan Haris. Aku tak sama dengannya. Aira lantas menjauh, entah kenapa. Ucapan dan tindakannya membuatnya merasa teduh. Satria mengelusik kepala dan mengecupnya. Saat keduanya dalam buayan, tenang dan nyaman, pintu kontrakan terbuka begitu saja. Memperlihatkan sosok laki-laki yang dikenal berdiri angkuh. Sosok itu melotot marah melihat pemandangan di depannya sekaligus cemburu. Aira, sentaknya. Sontak dua sejoli itu berlepas. Aira terkejut melihat kedatangannya. Ternyata kalian benar-benar pasangan hina.